Selamat siang Bapak dan Ibu. Ini harap bertahan dengan saya sekali lagi ya, satu sesi ini saja. Mudah-mudahan saya juga akan memberikan sedikit pengantar saja mengenai REC, terutama dari sudut pandang mekanisme secara internasional, apa itu REC. Nanti dari Mbak Fania yang akan mengerucutkan seperti apa situasinya di Indonesia saat ini. Berikutnya. Oke, jadi REC atau Renewable Energy Certificate ini dia mengakui atribut energi dari pembangkitan listrik dari sumber energi terbarukan. Yang diakui adalah atribut energinya. Karena itu unit REC itu diekuivalenkan dengan 1 megawatt hour. Tapi megawatt hour yang mana? Itu adalah megawatt hour yang disalurkan ke jaringan listrik. Jadi kalau misalnya ada pembangkit yang sebagian disalurkan, sebagian dipakai sendiri, yang bisa diklaim sebagai REC atau untuk REC adalah yang disalurkan ke jaringan listrik. Nah, kebetulan nih kami coba cari-cari juga ya, kalau di internasional sayangnya tidak ada database-nya untuk harga REC itu berapa, tapi dari beberapa diskusi dengan pengembangan proyek itu ada di kisaran antara 1,5 sampai $2 per unit REC. Ini jadi misalnya ada perusahaan atau misalnya intermediary gitu kan, beli unit REC ke si produsen, ke pengembang listriknya, itu kasih harganya di antara kisaran tersebut. Lalu kalau di luar, REC ini diterbitkan di platform registrasi online, seperti misalnya Apex Tiger. Platform ini tidak hanya untuk issuance, tidak hanya untuk penerbitan, tapi juga bisa digunakan dalam transaksi jual beli. Jadi dia bisa mengalihkan REC dari akunnya si penjual, si penerbit, yang memiliki klaim awal REC ke pembelinya. Jadi kalau lihat bedanya sebenarnya ya, kadang-kadang kan kalau kita pikir orang beli listrik dari PLN gitu misalnya, ya dia nggak bisa juga membedakan gitu. Misalnya kalau listriknya dari sumber renewable, nanti akan listriknya warna hijau kah atau apa, sebenarnya nggak bisa juga. Tapi kan yang diakui di sini adalah atributnya. Jadi kalau misalnya business as usual-nya listriknya dari fossil fuel base, kemudian kalau yang pakai REC, jadi ada pengakuan bahwa oh saya pakai listrik yang sumbernya dari renewable energy. Pengakuan itulah yang kemudian digunakan oleh pembeli. Dan REC ini bisa dipakai juga kalau secara internasional untuk scope 2-nya GHG protokol misalnya, atau mungkin kewajiban-kewajiban bisnis lainnya. Berikutnya. Oke, saya akan kasih contoh satu standar yang memang ini sudah banyak digunakan di berbagai negara, namanya IREX standar. Websitenya juga ada, bisa Bapak dan Ibu kunjungi. Ini dikembangkan oleh IREX Standard Foundation. Dia non-profit organization, dia memang menyediakan standarisasi untuk berbagai atribut, pelacakan atribut lingkungan. Salah satunya di energi, terutama di energi. Kemudian di IREX standard ini, dia akan menyediakan record. Jadi si platformnya dia atau sistemnya dia itu menyediakan rekod produksi listrik yang sudah dia verifikasi, yang dihasilkan oleh, ini istilahnya mereka adalah production device. Jadi pembangkit listrik itu disebut sebagai production device, yang sudah terregistrasi di sistemnya mereka. Di catatan ini terdapat di suatu sistem yang namanya IREC Registry. Nah tadi sudah saya sebutkan juga bahwa IREC standar ini sudah diakui untuk bisa digunakan oleh beberapa kerangka pelaporan Greenhouse Gas Protocol, salah satunya dari Carbon Disclosure Project, kemudian RE100. Dan bisa digunakan untuk pemenuhan penghitungan Carbon Scope 2. Bagi Bapak dan Ibu yang tidak familiar, Carbon Scope 2 ini berarti scope emisi yang indirect. Seperti misalnya kita menggunakan listrik dari sumber jaringan. Kita melakukan pengolahan limbah tapi melalui pihak ketiga. Itu disebutnya scope 2. Jadi emisi yang timbul karena kegiatan kita tapi tidak langsung terjadi di boundary kegiatan kita atau di boundary usaha kita. Itu namanya carbon scope 2. Di IREX standar itu mereka menunjuk berbagai pihak sebagai penerbit. Jadi kadang-kadang mungkin penerbit di Indonesia tidak sama dengan penerbitnya di negara mungkin di India atau di Eropa gitu ya. Itu ada daftarnya, siapa saja yang sudah ditunjuk sebagai penerbit di berbagai negara di mana IREX standar itu sudah diterima. Kalau di Indonesia itu Green Certificate Company. Jadi kalau misalnya nanti ada yang tertarik untuk mengetahui lebih lanjut atau ingin mungkin sudah langsung diskusi dengan mengetahui tentang IREX standar ini, bisa juga menghubungi ke Green Certificate Company ini. Di sistemnya si IREX standar, pengembangan proyek itu disebut sebagai registran. Dan ada fee-nya bagi registran ini. Ini kalau dibandingkan, kami pernah melakukan perbandingan, jauh lebih kecil daripada transaction cost atau fee-nya kalau carbon credit. Jadi proyek-proyek karbon itu
transaction cost-nya bisa sampai 100.000 mungkin per proyek. Kalau ini bisa dilihat sebenarnya masih di kisaran ribuan. Karena nanti juga kalau kayak device renewal itu kan setelah 5 tahun. Kalau memang mau di-renew. Kemudian issuance fee-nya juga masih 0,0 gitu ya. Kalau di carbon credit kan mungkin pungutannya sudah kayak 0,2, 0,1 gitu. Tapi kalau di IREX standar ini masih kecil. Lalu dia membedakan issuance fee untuk, jadi di dia itu IREX standar itu bisa dipakai untuk transaksi perdagangan, dijual lagi ke orang lain. Bisa juga dipakai untuk self consumption. Jadi untuk self claim gitu. Misalnya contohnya Pertamina gitu. Pertamina ikut IREX standar. Kemudian dia generate misalnya 1 juta 1 juta REC yang memang itu disalurkan ke jaringan PLN misalnya. Tapi dari 1 juta itu misalnya 30%-nya 300.000 itu mau dia pakai untuk pemenuhan klaim energi bersihnya sendiri lah gitu bisa bilang, atau listrik bersihnya sendiri atau karbon neutralnya sendiri, terserah yang mana mau dipakai. Tapi itu akan dia pakai sendiri, tidak dia perjualbelikan. Maka issuance fee-nya itu nanti akan berbeda dengan kalau yang REC-nya akan dipakai untuk perdagangan. Ini di IREX standar seperti ini. Berikutnya. Nah, prosedur kalau di IREX standar, jadi tadi kembali dia punya platform online IREX Registry untuk memfasilitasi semua mulai dari registrasi, permohonan issuance sampai trading. Itu yang pertama adalah pengembangan proyek REC itu membuka akun dulu di platform registry ini sebagai pemilik. Dia adalah owner dari proyek REC. Di sini mereka daftarkan device-nya mereka tadi ya, production device-nya mereka, pembangkit listriknya mereka. Kemudian juga tadi kalau mau dipakai untuk self consumption berarti mereka retiring, memensiunkan REC-nya atas nama mereka. Kemudian bisa juga kalau yang mereka melakukan adalah trading, itu bisa mengalihkan si REC itu ke akun pembeli. Tapi kalau mereka akunnya adalah sebagai akun pengembang, itu mereka tidak bisa menerima REC dari orang lain. Jadi mereka tidak bisa jadi pembeli kalau akunnya adalah akun pengembang. Atau dia misalnya memensiunkan REC atas nama orang lain. Kalau yang seperti itu akunnya berbeda jenisnya, jadi biasanya akunnya buyer atau akunnya intermediaries. Kemudian ada yang namanya penerbitan. Jadi kalau kita bandingkan kemarin hari pertama kita lihat cycle-nya Carbon Project itu lumayan panjang. Kalau REC itu sebenarnya cukup simple, prosedur dan dokumentasinya juga tidak terlalu banyak. Nah, kalau penerbitan, si pemilik akun nih, pemilik proyek, itu akan menyampaikan data listrik tadi yang tersalur ke jaringan, satuannya megawatt hour, kemudian mengajukan permohonan atas penerbitan REC. Jadi misalnya, ini contoh, tadi Pertamina sudah mendaftarkan production device-nya. Kemudian si PLT itu sudah running anggaplah 3 tahun misalnya. Jadi dia sudah punya data untuk data series 3 tahun. Dia mau menerbitkan REC-nya misalnya, saya hanya ingin REC di 1 tahun pertama saja dulu yang diterbitkan, yang 2 tahunnya nanti dulu deh gitu. Dia bisa memilih periode mana yang mau dia terbitkan. Ini loh REC-nya adalah yang dari periode sekian sampai sekian, tolong diterbitkan REC-nya. Itu juga dilakukan melalui platform ini. Kemudian setelah mengajukan penerbitan itu, bayar dulu biaya issuance-nya tadi. Baru akhirnya REC itu bisa diterbitkan. Dalam proses perdagangan, si pemilik akun tadi, pemilik owner itu bisa mengalihkan memilih tadi REC yang sudah diterbitkan, mana yang mau dialihkan ke akun pembeli. Jadi itu seperti itu, lumayan straightforward. Dan dari IREX standar juga memang sudah ada panduan bagaimana untuk menggunakan platform online tersebut. Dokumentasi yang harus diserahkan oleh pengembang proyek REC itu terutama adalah dokumentasi penjualan listrik aktual, jadi yang sudah benar-benar mereka salurkan ke jaringan, dalam hal ini mungkin kalau di Indonesia ke PLN, sama salinan perjanjian jual beli listriknya, PJBL-nya. Karena memang perlu ditunjukkan bahwa si pengembang proyek itu punya klaim atas REC tersebut. Ini mungkin nanti yang bisa dibahas lebih lanjut oleh Mbak Fania. Klaim ini letaknya di mana? Kalau di kasus Indonesia mungkin ya Mbak ya dari segi hukum. Tapi itu yang dari IREX standar hanya meminta tolong tunjukkan siapa yang punya klaim. Apakah pengembang proyeknya atau apakah si pemilik atau pengelola jaringan. Itu saja yang diminta. Ya, saya rasa itu saja Bu Maliza.